pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati para hadirin yang sudah berkenan hadir untuk acara pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk memandu sesi 1, ya, panel 1 terkait dengan kesehatan. Ya, atas nama ITB dan IKADIN tentunya saya menyampaikan selamat datang ya pada sesi panel 1 ini yang mengangkat tema Health Sustainability and Competitiveness dalam rangkaian kegiatan Indonesia Green Connect 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Sedikit latar belakang terkait dengan acara ini, ya kita sadar ya bahwa sektor kesehatan merupakan pilar penting dalam perlindungan kesejahteraan manusia, namun juga menjadi penyumbang signifikan terhadap emisi karbon dan limbah medis. Di tengah krisis iklim yang semakin nyata, transformasi sistem kesehatan menuju keberlanjutan menjadi suatu keharusan, ya, bukan pilihan lagi. Kita membutuhkan rumah sakit hijau, teknologi yang rendah karbon, rantai pasok sirkular dan praktek medis yang ramah lingkungan. Dan lebih dari itu, kita juga perlu mendorong inovasi dalam negeri, kolaborasi lintas sektor, dan kepemimpinan visioner. Baik, untuk menyingkat waktu, para hadirin yang terhormat, pada sesi pagi ini akan hadir di hadapan kita semua para panelis hebat yang akan berbincang-bincang bersama kita kurang lebih 40 menit ke depan. Izinkan saya untuk memanggil Ibu Dr. Ten Suyanti MM. Silahkan Ibu. Kemudian kepada Bapak Dr. Andes Apoteker Hidayat Setiaji. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Lia Gardenia Partakusuma, SPPK K Mars MM PhD. Terima kasih kepada Bapak Ibu, para panelis yang luar biasa pada pagi hari ini. Sebelumnya saya izinkan untuk memberikan sedikit riwayat beliau ini. Ibu Dr. Ten Suyanti MM adalah Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beliau juga seorang dokter dan birokrat kesehatan dalam transformasi layanan kesehatan dan juga menjadi delegasi Indonesia untuk kelompok kerja kesehatan G20 dan UNFCCC SP 62. Terima kasih Ibu Ten Suyanti. Selanjutnya biografi singkat Bapak Dr. Andes APT Hidayat Setiaji, ini adalah alumni Sekolah Farmasi ITB. Terima kasih Pak. Beliau adalah Vice President of Institutional Relation and Medical Services Transformation dari PT Bio Farma Persero, dan beliau juga merupakan pakar substansi Institut Pembelajaran Kesehatan Indonesia. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Lia, beliau adalah Direktur Medis PT Pertamina Bina Medica IHC. Beliau juga sebagai Direktur Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Oh, sebelumnya, mohon maaf Bu, ini kurang update informasinya. Baik, para hadirin yang terhormat, untuk menyingkat waktu, kita mulai sesi ini untuk mendengarkan pandangan-pandangan dari beliau-beliau. Saya mulai untuk yang pertama. Jadi Bapak Ibu, ini akan ada pertanyaan umum gitu ya, yang nanti ini jadi kayak menyidang para panelis ini ya. Kami mohon pandangan begitu ya, akan pernyataan nanti pandangan dari ketiga panelis ini terkait strategi Indonesia ya, untuk dapat menyeimbangkan ketahanan kesehatan, keberlanjutan, dan inovasi untuk memperkuat sistem kesehatan masyarakat jangka panjang. Mungkin kita mulai dari Kementerian Kesehatan, Ibu Ten, silahkan pandangannya.
Baik, terima kasih. Izin saya menjawab dulu ya. Dapat prioritas pertama. Jadi memang untuk sistem kesehatan kita perlu adanya ketahanan ya, dan ini perlu berkelanjutan. Nah, untuk hubungan dengan topik pada hari ini memang lebih ke arah climate ya. Jadi memang kita harus mengurangi dampak dan adaptasi dengan mengurangi mitigasi terhadap perubahan iklim ini. Selain itu kita harus melakukan penguatan dari Fasiankes supaya mereka siap untuk menghadapi terhadap ketahanan iklim ini, dan kemudian juga kita harus melakukan promosi ya, bagaimana climate change ini menjadi prioritas kita sekarang, karena ini kalau tidak kita atasi segera maka bumi kita ya seperti itulah. Jadi untuk itu dari Kementerian Kesehatan berusaha membuat namanya Ranmapik ya, rencana aksi nasional mitigasi adaptasi perubahan iklim, yang membuat aksi nasional sampai ke tingkat desa. Sehingga dari penguatan desa kita harapkan terjadi climate change-nya, adaptasi resiliensi di level desa, kelurahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi intinya bahwa Kementerian Kesehatan sudah mengantisipasi ya Bu ya. Jadi ada upaya mitigasi terkait dengan perubahan iklim yang mengadopsi tadi ya, dari tingkat nasional sampai ke pelosok-pelosok, sehingga dampaknya bisa dirasakan ke semua lini gitu ya Bu ya. Baik, bagaimana kalau pandangannya menurut PT Bio Farma ini? Atau strategi apa gitu ya yang sudah disiapkan di dalam tadi ya, menyeimbangkan gitu? Terima kasih Bu Eni. Ini berasa dilantik apoteker lagi di sini Bu, Aula Timur. Mungkin bisa langsung ke para hadirin begitu ya, disampaikan pandangannya, jika mungkin ada bantuan slide juga diperkenankan begitu ya Bapak Ibu. Izin Bu Eni, Bapak Ibu sekalian, memang sebenarnya juga yang tadi disampaikan oleh Bu Ami selaku PLT P2P gitu ya, Dirjen PLT P2P. Kami di Bio Farma itu fokus membantu di sisi ketahanan kesehatan Indonesia, utamanya di pilar ketiga gitu ya. Walaupun kami juga mendukung di pilar 1 dan pilar 2, kaitannya dengan penyediaan layanan primer dan rujukannya Bu Ten. Nah, kaitannya dengan ketahanan kesehatan ini kami melihat Bio Farma bergerak menuju ke green company. Di green company ini memang ada beberapa yang kami lakukan, dari green prosesnya, termasuk juga bagaimana pengelolaan limbah. Juga kami memasukkan penanganan limbah ini ataupun pelestarian lingkungan ini ke dalam setiap bisnis prosesnya. Dan yang unik lagi memang untuk Bio Farma ini ketika kami juga melakukan procuring gitu ya, ke supplying agents procurement internasional seperti UNICEF atau PAHO, ini menjadi satu preferensi, menjadi satu hal yang diminati gitu ya bagi UNICEF ketika melihat produk Bio Farma. Bagaimana Bio Farma melakukan konservasi air ataupun penghematan energi, itu juga dilihat oleh mereka. Bagaimana recycle juga dilakukan dari 4R gitu ya, reduce, reuse, recycle, ataupun kaitannya dengan apa yang bisa dilakukan dengan recovery. Nah, salah satu produk yang kami unggulkan saat ini adalah novel oral polio vaccine. 100% polio tipe 2 dunia itu berasal dari Bandung, Indonesia gitu. Namun kami juga tidak berhenti dari sana gitu ya. Kita juga ada polio tipe 1, 3 yang saat ini 75% global itu disuplai dari Bandung, Indonesia. Kedepan juga kami akan optimalkan menjadi novel oral polio vaccine tipe 2. Di layar mungkin terlihat di sini beberapa sasaran dan strategi yang kami lakukan kaitannya dengan lingkungan. Demikian Bu Heni, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Dr. Lia. Ya, silakan pandangan terkait dengan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu awalnya saya mengucapkan terima kasih pada moderator dan juga pada panitia yang sudah mengundang untuk sharing. Saya di sini kebetulan mewakili juga kami itu namanya Indonesia Healthcare Corporation. Jadi kami ada 38 rumah sakit serta 69 klinik saat ini yang bekerja sama. Nah, pertama tentu kalau saya ingin cerita strategi, pasti kita tanya why, kenapa sih gitu ya. Kenapa sih penerbangan itu cuma 2 sampai 3 kali
industri lain, kalau di kesehatan tuh 5%, hampir 5% dari industri lain. Kenapa? Karena kami harus 24 jam buka. Langsung ada AC, ada radiologi, dipakein alat-alat, ngerecokin gitu ya untuk masalah ini. Dua faktor yang luar biasa, sehingga kami merasa kami boros dan kami harus melakukan sesuatu untuk menurunkan reduce energi yang kami hasilkan. Nah yang ketiga, kita percaya bahwa kesehatan itu adalah people, tapi people juga harus ramah kepada planet. Jadi planet yang baik akan menghasilkan kesehatan yang baik. Nah kesehatan tadi udah disampaikan oleh Ibu Ami tadi ya, kita tuh bukan juara 2 ITB aja, juara 1 untuk skabies di dunia, juara 2 untuk tuberkulosis, dan juara 3 untuk lepra. Bayangkan loh, itu juara yang sebetulnya amit-amit ya gitu. Nah mudah-mudahan ke depan kita butuh nih sektor industri untuk bagaimana kita mengurangi tadi reduce energy, kemudian kita mereduce cost kita untuk bisa lebih hemat karena sekarang juga semua sudah harus lebih kokoh lagi untuk membantu prevention. Dan yang satu lagi tadi bagaimana kita antara people dan planet itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersahabat. Mungkin itu yang strategi dari kami selaku IHC, selaku sebuah company untuk kesehatan di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu kepada para panelis yang sudah memberikan pandangan terkait strategi ya. Ternyata rumah sakit yang kita selama ini tidak menyadari menyumbang ini ya 5% konsumsi dari energi emisi gas rumah kaca di dunia. Justru lebih tinggi dari industri lain. Coba dibayangkan Bapak Ibu. Yang tidak kita sadari saja seperti itu ternyata setelah dieksplorasi, apalagi yang sudah jelas-jelas begitu ya Bu ya. Dan belum limbah medisnya ya. Seperti ya limbah biologis itu yang mungkin tidak kalah bahayanya kan untuk kesehatan lingkungan ya, tidak hanya untuk manusia tapi juga untuk organisme yang lain seperti tanaman dan binatang kan Bu ya, karena limbah-limbahnya juga akan ke sungai, ke tanah dan sebagainya yang mungkin perlu kita perhatikan dengan seksama begitu kan Bu ya. Baik, kita beralih ke hal yang kedua ya. Saya sampaikan pertama ke Kementerian Kesehatan. Ini Bu, strategi apa yang diterapkan ya di Kementerian Kesehatan ini terkait dengan integrasinya ya, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan pencegahan penyakit dan infrastruktur kesehatan sekaligus untuk mendorong inovasi lokal gitu Bu. Baik, terima kasih. Jadi memang Kementerian Kesehatan mengacunya ke WHO ya tentang 10 komponen tersebut, dan salah satunya komponen yang keenam ada teknologi ya. Sehingga dengan di sini memang ITB dan kita harap teknologinya bisa mensupport ketahanan iklim seperti yang disampaikan tadi tentang AC dan produksi alat kesehatan yang bisa menghemat energi dan sebagainya, termasuk pengolahan limbah medis. Dan itu dibutuhkan teknologi, dan itu memang salah satu komponen yang harus kita kembangkan sesuai dengan 10 komponen blok dari WHO. Ya, jadi salah satunya itu. Terus berikutnya memang kalau dari Kementerian Kesehatan seperti kapasitas, kompetensi dari Fasiankesnya harus diperkuat. Kemudian juga bagaimana infrastruktur desain dari bangunan Fasiankes tersebut harus juga sesuai dengan climate change, dan karena itu udah ada Permenkesnya ya, dan Permen PU-nya untuk mendukung climate change tersebut. Juga tentang penghematan energi yang memang perlu didukung teknologi ya, sehingga apabila dapat energi yang sangat baik dan itu akan mengurangi termasuk emisi. Kemudian juga di Kementerian Kesehatan juga tentang pengolahan limbah yang tadi sudah disampaikan, termasuk sarana air minum, higien sanitasinya. Jadi 4 itu yang kita fokuskan untuk fasilitas ketahanan iklim dan berkelanjutan ya. Itu yang strategi kita. Selain daripada Ranmapik tadi yang untuk level desa. Terima kasih.
Kalau dari Kementerian Kesehatan ini mungkin lebih ke arah regulasinya begitu ya, Bu? Regulasi ya, dan karena memang di Kementerian Kesehatan kan ada UPT juga ya, rumah sakit. Tadi kan ada holding IHC, dan kalau di Kementerian Kesehatan tuh ada UPT rumah sakit vertikal, dan itu mengarahkan ke Grand Hospital, dan persyaratan tadi berusaha mendukung untuk pasientas ketahanan iklim dan berkelanjutan. Kalau saya perhatikan juga tadi juga oleh Ibu Murti disampaikan konsep dari Kementerian Kesehatan sekarang sudah ada ini ya Bu ya, strategi untuk membangun rumah sakit di bawah asuhan langsung Kementerian Kesehatan, dan itu sepertinya seragam begitu ya Bu ya? Iya, jadi ada desain DED yang sama, kemudian konsep Green Hospitalnya sudah dituangkan dalam DED tersebut, dan memang sekarang mengarah ke sana ya semuanya seperti yang disampaikan tadi. Ya, baik, terima kasih Ibu Murti. Maaf Ibu Ten. Selanjutnya berpindah ke Bio Farma. Ini Pak, mohon diberikan pandangan terkait kebijakan yang Bio Farma terapkan ya, berkenaan dengan pemanfaatan bioteknologi dan R&D-nya, ya R&D lokal tentunya ya Pak ya, yang dimiliki oleh Bio Farma dalam rangka penguatan ketahanan kesehatan nasional dan daya saing global di industri vaksin. Ya. Wah, menarik kalau kaitannya dengan bioteknologi, Bio Farma ini memang selain saat ini memiliki platform polisakarida, subunit gitu ya, kita mulai beranjak ke rekombinan, salah satunya vaksin hepatitis B, dan juga beberapa platform lain yaitu adenoviral dan juga mRNA. Dan untuk kaitannya dengan rekombinan memang ini lebih hemat dari sisi sumber daya alam yang digunakan. Contohnya untuk listrik saja dengan penghematan di area rekombinan ini gitu ya, dengan menggunakan solar panel dan juga sistem fermentor yang lebih terkendali dengan menggunakan AI SCADA, itu sekitaran hampir 11,9 59,5 juta kilowatt hour gitu ya yang kita bisa save. Terus kaitannya dengan emisi buangan gitu ya, dengan beralih ke teknologi yang baru ini kita bisa menghemat emisi sekitaran 2.324 CO2 ekuivalen gitu ya, karena ada juga NH2 dan lain-lain gitu di sana. Jadi memang platform berubah menjadikan Bio Farma lebih agile dan lebih efisien dan energinya lebih green gitu ya. Dan memang satu lagi kaitan bioteknologi ini, Bio Farma ditunjuk sebagai spoke WHO, di mana kalau misalnya terjadi lagi pandemi di kawasan Asia Tenggara ataupun Asia, Bio Farma akan ditunjuk untuk memproduksi produk dengan platform mRNA dan biotek gitu ya untuk kawasan sekitar. Jadi memang kita disiapkan untuk pre-pandemic preparedness. Demikian Bu, terima kasih. Iya, sebentar. Artinya dengan pergeseran produksi vaksin menggunakan platform bioteknologi ini, apakah yang metode konvensional ini ditinggalkan atau bagaimana Pak? Mengefisiensikan ya tadi ya konsumsi energi atau menekan seminimal mungkin emisi ataupun limbah-limbah produksi gitu. Pertanyaan bagus sekali Bu Edi. Nah pertanyaannya mungkin ini terduga juga ya, tapi gini seperti ini melihatnya. Produksi itu dimulai dari bahan baku. Bahan baku kami pilih supplier ataupun pemasoknya yang menerapkan SML, Sistem Manajemen Lingkungan, itu satu. Terus kedua, produksi di hulu dengan katakanlah platform yang lama, ini ada proses kultivasi atau pembiakan sampai ke harvesting, pemanenan virus ataupun bakteri. Bapak Ibu jangan lupa kami itu Bio Farma tadinya di pinggir kota, sekarang di tengah kota. Tapi untuk ke-9 kalinya kami bisa memperoleh proper mass tanggal 25 Februari kemarin. Ini yang kami coba sampaikan bahwa kami di tengah kota tapi kami green gitu ya. Dan selanjutnya setelah proses kultivasi tadi ada proses pemurnian. Kalau di kultivasi tadi yang kami amankan adalah limbahnya.
Di pemurnian otomatis akan ada solid gitu ya, effluent ataupun nanti katakanlah padatan atau cairan buangannya juga kami kelola tadi. Limbah sendiri dari 2018 ton, 62% kami recycle. Nah, selanjutnya proses berikutnya adalah formulasi filling. Di sana itu yang paling banyak digunakan adalah air untuk cuci vial, ampul gitu ya. Nah, untuk penghematan air ini kami lakukan hasil cucian di recycle kembali. Limbah cairnya itu kami recycle, termasuk exhaust dari autoclave gitu ya, ataupun dari fermentor kami ambil lagi untuk digunakan sebagai raw water. Ataupun di WTP sisa buangan dari reverse osmosis kembalikan lagi jadi raw water. Dan walaupun platformnya lama, gedungnya jadi baru. Kenapa? Karena kita menggunakan inverter. Jadi ataupun resinnya kita ganti, asalnya resin deionisasi menggunakan EDI yang elektrodionisasi. Jadi hal-hal ini juga kami lakukan. Jadi walaupun platformnya lama, tapi penghematan energi tetap berjalan. Di ujung, di packaging, kami menggunakan bahan yang bisa didaur ulang seperti karton gitu ya. Atau untuk kemasan masih kami gunakan botol kaca, tidak gunakan plastik gitu ya. Kenapa? Karena bisa didaur ulang dan lebih tahan lama. Demikian mungkin Bu, terima kasih. Baik, terima kasih, sangat luar biasa ini paparannya. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Lia, terkait dengan operasional rumah sakit ya Bu ya di Pertamina Bina Medica ini, strategi apa Bu yang sudah diterapkan gitu ya oleh rumah sakit Pertamina ini untuk mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan ke dalam operasional rumah sakit dan infrastruktur serta penyelenggaraan layanan klinis. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi di kita di IHC ini punya 3 pilar ya yang kita ingin dorong. Yang pertama kita selalu bicara tentang environment. Environment itu adalah segala sesuatu yang bisa mereduce limbah seperti tadi, kemudian juga bagaimana caranya kita punya green infrastructure. Jadi kami sudah mensyaratkan bahwa setiap rumah sakit baru yang kami bangun harus mengikuti sertifikasi untuk green building. Jadi ada mungkin ikut Green Building Council Indonesia dan kita banyak sekali mendapatkan pandangan-pandangan dari teman-teman yang memang bergerak di bidang infrastruktur dari green. Karena nggak semua rumah sakit paham. Contoh misalnya kalau mau bikin gedung itu kacanya harus bagaimana sih supaya ini material aja. Rumah sakit itu sebenarnya agak-agak buta gitu ya untuk material yang green itu seperti apa. Jadi kami butuh sebetulnya data seperti itu. Misalnya bagaimana untuk menghemat air. Nah, saniter apa sih yang sebetulnya dibutuhkan gitu ya untuk rumah sakit. Atau mungkin terutama untuk tata udara. Karena tata udara ini MEP itu kan hampir 30% dari biaya bangunan. Nah ini juga kami sangat butuh. Model apa yang terbaik, yang paling efisien. Nah kami berusaha untuk mengikuti sertifikasi ini supaya memang ada arahan gitu ya. Nah ini yang kami lakukan. Jadi sertifikasi ini merupakan satu hal yang wajib sekarang ini kami lakukan. Dan karena kita juga dalam operasional itu kan memang kita adalah anak perusahaan dari Pertamina, untuk tentang keselamatan itu juga jadi satu hal yang penting, maka kita juga mengikuti masalah-masalah keselamatan. Kemudian juga tentang tadi adalah environment pilar ya, jadi itu adalah hal-hal yang menurunkan energi, reduce energi. Yang kedua adalah economic pilar. Operational ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita merancang atau melaksanakan sebuah kegiatan. Contoh tadi adalah bagaimana kalau kita di ruang operasi udah nggak pakai lagi nih gas anestesi yang mengandung desflurans misalnya. Ini kita jadikan satu KPI. Dalam setengah tahun, alhamdulillah seluruh rumah sakit di kami tidak lagi menggunakan desfluran sebagai gas anestesi di OK. Nah itu juga merupakan salah satu yang kami baru tahu belakangan karena tahu ternyata ilmunya itu ada gitu ya. Jadi ini kita lakukan. Kemudian juga satu lagi yang penting adalah bagaimana mengintegrasikan sustainability ke dalam pengadaan, procurement. Jadi sekarang setiap kali pengadaan alat-alat medis kita akan cantumkan syarat bahwa dia harus mempunyai faktor green atau green itu merupakan sebuah tambahan untuk kita bisa memilih alat-alat tersebut. Entah lampunya hemat atau apapun ya yang terjadi. Jadi ini adalah procurement merupakan satu keekonomian yang menurut saya juga harus dilibatkan. Pernah kami mengajukan sebuah desain rumah sakit dengan mengusung green hospital nih mungkin Bu Ten. Ternyata apa kok tinggi banget ya harganya. Wah ini markup nih jangan-jangan gitu kan.
Nah padahal kita lihat bahwa di awal memang biaya besar, tapi operasional kan lebih murah. Nah itu yang kita sekarang sedang pelajari. Dan yang terakhir adalah social pilar. Kita tahu bahwa prevention seperti tadi disampaikan merupakan hal yang penting. Jadi kami di IHC melakukan lebih dari 200.000 sampai 500.000 medical check up per tahun, mewajibkan seluruh karyawan untuk mengadakan medical check up, dan bahkan sekarang kalau dulu no medical check up, no entry ya Pak ya. Nah sekarang no follow up, no entry. Jadi kalau nggak ada follow up hasilnya, udah tahu nih pemeriksaan check up-nya, nggak di follow up, tidak boleh masuk kantor. Nah jadi itu adalah wellness yang kita juga turunkan dari induk kita di perusahaan kita, supaya semua orang mengerti bahwa kesehatan itu adalah sangat berharga. Saat kita sehat mungkin kita nggak menghargai, tapi saat kita sakit semua dihitung. Lain kalau kita ke salon benerin potong rambut gitu ya, senyum semua, tapi kalau masuk ke rumah sakit ya kalau bisa nggak bayar kenapa mesti bayar gitu kan. Nah jadi lebih baik preventifnya. Itu kira-kira 3 pilar yang kita usung untuk di PPM IHC. Terima kasih. Baik, jadi kalau di industri farmasi itu dalam operasionalnya mengenal GMP ya Pak ya. Kalau di rumah sakit GCP mungkin ya Bu ya. Jadi tetap harus mengikuti standarisasi atau sertifikasi yang sudah ditetapkan oleh mungkin Kementerian Kesehatan atau badan regulator yang lain. Dan termasuk mengadopsi ketentuan yang ditetapkan secara internasional atau global ya Bu ya di sini ya. Mungkin satu lagi tambahan nih, Yeah. Kami di kesehatan ini butuh digitalisasi. Kalau ada sekarang digitalisasi plus AI, bila bisa diterapkan di rumah sakit itu pasti keren banget. Akan mereduce tenaga, akan mereduce lama waktu tunggu. Nah itu juga kami membutuhkan teknologi seperti ini yang hemat energi, tapi juga dampak dari quality pelayanannya juga menambah gitu, meningkat. Nah itu sudah diterapkan Bu yang teknologi Belum AI-nya? semua, Bu. Belum Belum semua. semua. Ini kita butuh, makanya mudah-mudahan dari ITB ini bisa bantu kami juga untuk Ya silakan yang gimana dari caranya. teknologi, yang dari informatika ya Pak Joko ya. Mungkin nanti bisa langsung mengontak Ibu Lia ya terkait dengan pengembangan aplikasi AI untuk ininya. Baik. Para hadirin yang terhormat, kita sudah banyak berbincang-bincang dengan 3 panelis kita yang hebat-hebat ada di depan panggung ini. Selanjutnya paparan yang sudah disampaikan kepada para hadirin untuk bertanya, begitu. Silakan dari sisi kanan, tengah maupun kiri untuk menanyakan kepada Ibu. Dari sisi kanan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya silakan Ibu bisa berdiri dan tolong disebutkan nama dan asal institusinya. Timnya Dr. Lia, izin bertanya pada 3 panelis sebenarnya. Kalau kita lihat kan 3 ini mewakili entitas yang sebenarnya saling terkait nih. Jadi satu dari Kemenkes selaku regulator, kemudian Bapak dari Bio Farma ya Pak ya, dari Bio Farma juga saudara kita ya, sama-sama BUMN gitu kan. Nah kemudian dari rumah sakit nih kita memerlukan satu kolaborasi bareng nih Pak, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira apa yang mesti dilakukan untuk bisa saling kolaboratif atau membangun satu sistem agar kesehatan ini fokusnya pada green, karena tadi ya bahwa green ini masa depan kita. Mungkin kalau kita sekarang bisa menikmati udara bersih, tahun depan, sekian puluh tahun depan anak cucu kita nggak bisa sama menikmatinya seperti kita. Jadi harapannya adalah ada satu kolaborasi. Saya yakin Ekadin, ITB, CEO Summit atau di Indonesia Green Connect ini menghadirkan bertiga dalam rangka kolaborasi itu. Ya, mohon pandangannya, mungkin dari sisi Kementerian Kesehatan harapannya untuk rumah sakit sama Bio Farma, dari Bio Farma sendiri untuk keduanya, dan mungkin dari IHC. Terima kasih. Silakan Ibu Ten terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Jadi memang betul ini bentuk kolaborasi ya, dan kita di Kementerian Kesehatan dari segi regulasi tadi ada mengeluarkan Permenkes, kemudian juga bukan hanya Kemenkes yang mengeluarkan regulasi tentang bangunan hijau ini, juga PU dan LH ya. Kolaborasi di tingkat pusat itu ada berbagai kementerian, salah satunya PU dan lingkungan hidup.
Nah, untuk di kolaborasi kami di sini, satu memang dari segi perindustrian yang tadi sudah ada botol yang ramah lingkungan dan seterusnya. Kemudian satu lagi adalah pemberi jasa ya, jasa kesehatan yang dari Ibu Ria sampaikan IHC-nya sudah berusaha untuk memenuhi Green Hospital ya, baik dari energinya, emisinya dan pengurangan dampak seperti pengurangan sampah yang akan mempengaruhi climate change, dan ini salah satu kolaborasinya. Jadi dari kementerian adalah dari segi regulasi, kemudian untuk produksinya di Bio Farma, penyedianya salah satunya di rumah sakit yaitu di IHC, dan kita lihat komitmennya luar biasa. Dan ini salah satu kolaborasi bersama di sini, dan termasuk ITB saya fokusnya di teknologi ya, tadi disampaikan bahwa kita membutuhkan teknologi. Salah satu tadi Ibu Ria menyampaikan tentang AI. Kemudian Bio Farma apabila bisa memproduksi yang ramah lingkungan seperti plastik yang memang bukan plastik atau yang ramah lingkungan yang bisa teknologi lebih lanjut, lebih baik lagi. Termasuk juga pengelolaan sampah ya, bagaimana memilah sampah, apa bisa memproduksi teknologi sampah ditaruh, dia bisa memilih sendiri gitu, langsung kiri kanan, oh ini organik, ini anorganik, terus dilanjutkan sampai selesai, dan itu membutuhkan suatu teknologi yang canggih ya, supaya bisa pengelolaan sampah kita bisa lebih baik. Karena kita tahu sendiri PSN atau program strategi nasional salah satunya sekarang sampah. Ya, dan sampah ini mempengaruhi juga climate change ini. Demikian, terima kasih. Baik, selanjutnya dari Pak Hidayat. 1 menit ya Pak. Siap, singkat padat jelas. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali Ibu. Saya melihat ada 3 hal. Kita perkuat di sisi preventif. Dengan kita bisa mencegah gitu ya, otomatis biaya akan lebih bisa kita kurasi, sekaligus juga pelestarian lingkungan. Nah itu satu, terus kedua kaitan Bio Farma ini punya kekuatan dari 1890 kita hadir gitu ya. Kemarin kami baru ulang tahun yang ke 135. Ini kenapa kita hadir? Ya sebetulnya hadir di Bandung ini tuh hampir bareng sama bangunan ITB ini dibangun gitu ya. 1920 kami 1923. Kenapa? Karena ya Bandung itu kan akan jadi ibu kotanya Nederland Indies saat itu gitu ya. Nah mungkin yang bisa kita kolaborasikan adalah di rumah sakit untuk linen, untuk kafetaria butuh pengujian mikrobiologi, kami juga bisa bantu. Dan yang terpenting tadi saya juga sempat diskusi singkat gitu ya dengan Pak Syarif, salah satu founder Ekadin. Pak Haji, apa sih kira-kira yang bisa kita kolaborasikan? Satu Pak, Bapak bisa ke semikonduktor, ke EBT, energi baru terbarukan, tapi di ujung kami butuh yang namanya data science. Data science ini ada di rumah sakit, ada di Kemkes gitu ya, sehingga preventif tadi akan menjadi lebih nyata. Dan mungkin satu hal yang sekarang kami sedang kolaborasikan dengan ITB, yang bisa kita kolaborasikan bersama adalah kami sedang membangun sekarang dengan Prof. Rukman dari Biokimia dan juga Bu Neng Biseri dan Pak Rahmat dari Farmasi ITB, menghadirkan oral insulin di Indonesia. Insulin di Indonesia saat ini full import gitu ya, dari Denmark gitu ya. Otomatis ini akan menjadi salah satu hal yang penting. Kenapa? Karena tahun 2045 atau enggak sampai 2045 deh, 2035 yang dekat, sekitar 80% warga Indonesia akan mengidap yang tadi Bu Ami sebutkan, the mother of disease, diabetes mellitus. Kenapa? Karena pola hidup kita, makanan kita saat ini sudah berubah dari masa lalu. Karena kita ketahui ya, zaman Belanda kita dihadirkan di sini ada jagung, ada ya jagung itu bukan makanan pokok kita, itu dari Brazil dibawa ke sini. Otomatis ya satu hal yang kita bisa ambil itu satu gitu ya. Jadi banyak hal yang kita bisa kolaborasikan, tapi yang terakhir itu oral insulin mungkin. Terima kasih. Silahkan Bu Lia. Ya, terima kasih. Jadi mungkin ada 3 hal yang saya ingin sampaikan ya terkait dengan kami di sini. Yang pertama mungkin betul bahwa pertama itu kebijakan ya. Kami berharap dari Kementerian Kesehatan akan ada kebijakan-kebijakan yang lebih mendalam gitu mengenai masalah bagaimana kita menjaga ekosistem kita. Itu jadi penting buat kami. Kemudian kedua adalah tadi kan salah satu upaya kita untuk menurunkan emisi adalah menggunakan barang-barang lokal. Nah, jadi kalau
makin kita belinya deket gitu kan pasti makin mereduce karbon emisi kita. Nah ini kalau memang banyak barang lokal yang artinya kita bisa gunakan tentu itu akan sangat baik sekali. Dan ketiga mungkin yang kita ingin tadi disebutkan sebagai kolaborasi. Kolaborasi itu adalah bukan hanya kolaborasi di kesehatan. Kolaborasi kesehatan dan non kesehatan saya rasa itu juga sangat penting. Jadi tadi kami udah nyampaikan apa saja sih yang kami perlukan gitu termasuk teknologi, bagaimana hemat energi. Nah kami berharap bahwa ekosistem ini kita bisa bangun bersama. Banyak sekali misalnya taruhlah alat-alat IoT ya, Internet of Things yang bisa dipasang di badan orang gitu misalnya atau apa itu juga sangat membantu kami. Jadi kolaborasi itu penting tetapi jangan lupa bahwa mari kita bikin pertemuan leaders yang tadi disebutkan kan leaders menurut saya leaders itu adalah awal dari culture di mana semua ekosistem kita bisa bergerak ke arah efisiensi dan green ini. Mungkin itu terima kasih. Baik, terima kasih. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ternyata waktunya tidak mencukupi untuk menampung pertanyaan selanjutnya. Mohon nanti yang ingin bertanya bisa disampaikan pada saat break ya kepada para panelis kita hari ini. Terima kasih kepada Ibu Ten, kepada Pak Hidayat, Pak Aji ya, dan kepada Ibu Lia. Demikian para hadirin bincang-bincang kita pada sesi 1 ini. Dan harapannya semoga diskusi panel hari ini menjadi langkah awal ya menuju masa depan layanan kesehatan Indonesia yang tidak hanya menyembuhkan manusia tapi juga menjaga bumi yang kita tinggali bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.